Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evita Riani, NIM 2019 143133. Kelas 4D PGSD, mata kuliah Pendalaman Matematika, dosen pengampu Ibu Jayanti MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal-soal beserta jawaban dengan konteks COVID-19 yang ada di Palembang. Baiklah, saya akan membacakan petunjuk guru terlebih dahulu. Aktivitas menyelesaikan permasalahan soal tentang data COVID-19 di Kota Palembang periode 1 Februari 2020 sampai 26 April 2021. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu 1. Dengan aktivitas kelompok, siswa dapat memahami bahwa yang sedang dihadapi dunia ini adalah virus mematikan. Yang kedua, dengan aktivitas kelompok, siswa dapat memahami pentingnya mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, melalui pengamatan, siswa mampu menganalisis soal-soal yang timbul dari data yang terpapar di Kota Palembang periode 1 Februari 2020 sampai 26 April 2021. Alat pembelajaran yaitu lembar aktivitas, alokasi waktu 2 kali 30 menit, deskripsi aktivitas, guru menjelaskan tentang statistika sebagai berikut. 1. Mempelajari median dan modus. 2. Mempelajari grafik dan data. Jadi lembar kerja peserta didik. Masalah 1, pendataan pasien corona sesuai kelompok umur. Kita bisa lihat gambar. Baiklah, lembar kerja peserta didik. Masalah 1, pendataan pasien corona sesuai kelompok umur. Kita bisa melihat data yang ada di samping. Virus COVID-19 menyebar hingga Kota Palembang. Menurut distribusi kasus konfirmasi asimptomatik di Kota Palembang menurut kelompok umur pada periode 1 Februari 2020 hingga 26 April 2021 didapat data seperti di atas. Kasus konfirmasi asimptomatik itu sendiri adalah kasus konfirmasi COVID-19 tanpa gejala. Orang yang terpapar virus tidak merasakan gejala apa-apa. Dari data di atas, coba kalian pahami dan urutkan di usia kelompok umur berapa yang paling banyak hingga paling sedikit. Baik, jawabannya yaitu usia 20-40 tahun, yaitu 1.307 orang. Usia 45-54 tahun, yaitu 289 orang. Usia 60-69 tahun, yaitu 158 orang. Usia 55-59 tahun, yaitu 120 orang. Usia 15-19 tahun, yaitu 118 orang. Usia 10-14 tahun, yaitu 80 orang. Usia 5-9 tahun, yaitu 71 orang. Usia 0-4 tahun, yaitu 58 orang. Usia 70 tahun, yaitu 30 orang. Jadi itu urutan dari yang terbanyak sampai yang paling sedikit. Dalam matematika, modus adalah nilai yang sering muncul. Modus itu sendiri ada yang data tunggal dan data kelompok. Dari data dan jawaban di atas, yang tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa data tersebut adalah data kelompok, bukan data tunggal. Nah, coba kalian tentukan modus dari data di atas. Jawabannya kita bisa lihat tabel tersebut. Ada kelompok usia 0-4 sampai seterusnya sampai 70 dengan frekuensi 58, 71 sampai 32. Nah, tentukan kelas modusnya. Untuk menentukan modus kita harus menentukan kelas modusnya terlebih dahulu, yaitu nilai F-nya paling tinggi yaitu 20 kurang 4 nilai F-nya. Nilai F dari 1307. Lalu tuliskan rumus umum modus data kelompok, yaitu MO sama dengan TB ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Nah, TB itu yaitu tepi bawah kelas, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya, P yaitu panjang kelas. Modus dari data di atas adalah MO sama dengan TB, kita bisa lihat rumusnya, sama dengan 54,5 dalam kurung 1189 per 1189 ditambah 1018 dikali 4. Jadi modus dari data di atas adalah MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah 2 dikali P. Jadi 54,5 ditambah 1189 per 1189 ditambah 1018 dikali 4. Menghasilkan 54,5 ditambah 1189 per 2207 dikali 4, yaitu 54,5 ditambah 2,155 sama dengan 56,655. Jadi modus dari data tersebut yaitu 56,655. 56,6. Jadi lembar kerja peserta didik yang kedua. Tenaga-tenaga kesehatan serta layanan kesehatan seperti rumah sakit sekarang ini menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus COVID-19 di negara kita ini, termasuk juga di Kota Palembang. Mematuhi protokol kesehatan adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap orang agar terhindar dari bahaya virus COVID-19 ini. Di situ ada data menurut Fashion Case yang sama dengan 439.
Nah, dari data distribusi konfirmasi meninggal di atas, cakupan Kota Palembang menurut Fasilitas Pelayanan Kesehatan 26 April 2021. Coba perhatikan data tersebut. Rumah sakit mana yang paling banyak korban meninggal dan yang paling sedikit korban meninggalnya? Nah, jawabannya yang paling banyak yaitu Rumah Sakit Muhammadiyah, yaitu 123 yang meninggal. Paling sedikit Rumah Sakit Karya Asih, yaitu 4 orang. Nah, MEAN adalah nilai rata-rata suatu kelompok data. Dalam matematika, MEAN ada data tunggal dan data kelompok. MEAN data tunggal sendiri ada dua, yaitu data tunggal berbobot dan tidak berbobot. Nah, coba kalian tentukan MEAN dari data di atas. Jawab. MEAN sama dengan jumlah data per banyak data. Nah, MEAN sama dengan 123 ditambah 71 ditambah 34 ditambah 27 ditambah 25 ditambah 19 ditambah 18 ditambah 17 ditambah 16 ditambah 15 ditambah 14 ditambah 13 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 18 per 16. Jumlah banyak datanya 18, jadi per 18 sama dengan 436 per 18 menghasilkan 24,2. Jadi MEAN-nya yaitu 24,2. Coba kalian tentukan nilai modus pada data di atas. Nilai modus adalah nilai atau angka yang paling banyak muncul. Nah, pada data tunggal di atas, maka modusnya adalah sebagai berikut. Jawab, modus nilai 8 karena muncul 2 kali, sedangkan nilai yang lainnya hanya muncul 1 kali atau tidak ada kembarannya. Nah, soal tes statistika. 1. Perhatikan gambar kasus konfirmasi di bawah ini. Coba kalian amati gambar di atas, berapa banyak kasus orang-orang yang telah sembuh yang dikonfirmasi oleh data di atas. Jawabannya, data kasus konfirmasi yang sembuh adalah 8.860 orang. Yang kedua, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini, kasus kontak erat yang terpapar COVID-19 periode Februari sampai 26 April 2021. Situasi coronavirus DCS 19. Kota Palembang tanggal 26 April 2021. Nah, coba tuliskan berapa banyak jumlah kasus konfirmasi COVID-19 dari data di atas. Jawabannya, jumlah kasus konfirmasi terletak pada garis yang berwarna biru, sebanyak 7.882 orang. Ketiga, perhatikan diagram di bawah ini. Nah, dari diagram batang tersebut, coba kalian hitung berapa banyak perbandingan jumlah orang yang terpapar COVID-19. Hitunglah dari yang terbanyak pertama dan terbanyak ketiga pada diagram tersebut. Jawabannya, yang terbanyak pertama yaitu 3.905 orang. Yang terbanyak kedua, 1.289 orang. Yang terbanyak ketiga yaitu 906 orang. Jadi yang terbanyak pertama dikurang terbanyak ketiga sama dengan 2.616 orang. Perhatikan tabel di bawah ini. Dari tabel tersebut, yang dikonfirmasi COVID-19 per tanggal 26 April 2021 sebanyak 68 kasus. Coba kalian lihat dan tentukan modus dari kasus yang telah dikonfirmasi dari alamat yang telah rawan COVID-19 tersebut. Nah, jawabannya yaitu modus adalah data yang sering muncul. Jadi, dari data di atas modusnya ialah Sematang Borang karena 9 kali sering terpapar. Sedangkan Ilir Timur 2, yakni 8 kali muncul. Nah, yang kelima, perhatikan gambar diagram batang di bawah ini. Kalian lihat data tersebut, jumlah kasus yang terbesar COVID-19 menurut penyakit penyerta serta sebutkan nama penyakitnya. Jawabannya, tidak ada penyakit yang terbanyak pada diagram tersebut, yaitu 142 yang tidak ada penyakit. Yang keenam, perhatikan data berikut. Pada data tersebut, rumah sakit mana yang paling banyak dan paling sedikit ruangan isolasi tanpa tekanan negatifnya. Bisa kita lihat, paling banyak yaitu Rumah Sakit Caritas, yaitu 91 ruangan. Paling sedikit Rumah Sakit Ernaldi Bahar, yaitu 10 ruangan. Nomor 7 dari data nomor 6, sebutkan data ketersediaan ruangan yang terdapat pada RS Caritas. Jawab.